Masjid Jami' Amawi. Namanya aja Masjid Jami' Amawi. Amawi itu berarti di zaman Bani Amawiyah dibangun masjid ini. Dan menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, di masjid itu nanti insyaallah ta'ala Allah turunkan Nabi Isa di akhir zaman. Masjid Jami' Amawi yang ada Manaratul Baydha-nya, menara putihnya. Dan kita akan menuju ke sana. Di samping dari Masjid Jami' Amawi, di situ ada kuburan seorang penakluk Islam yang sangat terkenal, paling dibenci oleh kaum salib, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, insyaallah ta'ala. Baik, kita menuju ke sana jalan kaki karena ini hari Jumat, hari di mana orang sini manfaatkan betul untuk istirahat. Sudahlah ini musim panas, Jumat lagi, makanya hampir tak ada orang. Orang nanti baru bangun di atas jam 10. Betul, Syekh? Ya, ya. Di atas jam 10, jam 11 baru mereka hidup. Biasanya kayak gini nih. Jadi dagangan itu udah sampai ke setengah jalan. هذه أبويا أعشاب عربية اسمها زهورة. هذه خاصة بأهل الشام. هذه للعلاج للإنفلونزا لكل شيء. يعني هذا علاج وبات وانتم سموه. Kalau mau bawa oleh-oleh pulang ke Indonesia, ini bagus nih. Ini apa tuh? Khusus hanya ada di negeri Syam. Ya, ya. Ya, ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, ini yang direkomendasikan oleh Syekh Nidal sebagai orang Syam. Kalau mau beli oleh-oleh, ini bagus. Ya, ya. Bikam hada? Salasin ya. هذا شو هاي؟ Ini 30. أسعد باشا هذا حاكم الشام في زمن الدولة العثمانية. Masya Allah. نعم. Ini Syekh Nidal menjelaskan, ini dulu adalah hotel zaman dulu yang dibangun di zaman apa namanya? As'ad Basha, ya, zaman Bani Amawi, Bani Utsmani. Dibuka gerbangnya, masuk. Sayangnya ini hari Jumat, kita tidak bisa menikmati pemenang hotel zaman Duelwe. Kamar masih hotel sampai sekarang. Kamar-kamarnya lucu-lucu. ada banyak masih hotel tapi harganya mahal mama, $500 setiap hari. Untuk Al-Buzuriyah, ya, Buzuriyah ini artinya dari barang-barang seperti itu tadi yang kita beli tadi ya, dari wangi-wangian, dari barang-barang apa kalau bahasa Indonesia itu? Khas herbal. Ya, barang-barang herbal ya. Oke, disebut ini karena ini pasar Buzuriyah. Belanja apa Bu ya? Ini disebut dengan baharat asli buatan Syam. Ini semuanya dibuat di sini. Coba lihat. Inilah dia manisan yang asli orang sini yang buat, ya. Kalau ini dibuka bayar, ya, dan rasanya manis di dalamnya. Kami beli yang merah yang ini, dia kacang di dalamnya, tapi manis. Ini Ya, manis ya. Kalau kita merasakan seperti makan permen, tapi ketika diteruskan ada kacang, dan ketika dikunyah lebih enak daripada kacang-kacang biasanya. Kita beli ini untuk 4 bungkus, hadiah bagi 4 istri. Siap. Ya. العاجل وخصوصا اعلن بغد السلاح. الحمد لله. قلبوا يا شباب على تعال سلم. سلم. أنا غريب من لحيتك. أنت الشاب قوي ما شاء الله. كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ ما شاء الله. نحن نتعمد نأتي إلى هنا من أجل صلاة الجمعة. أهلا وسهلا. أيوة إن شاء الله تشتركون معنا إن شاء الله طبعا. حياكم الله. Ini pemuda-pemuda kita pilihan Allah insyaallah taala. Mereka yang mengamankan dan lokasi ini mereka yang menjaga. Setelah sebelumnya mereka sibuk untuk mengembalikan tanah ini ke pangkuan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang Allah sudah berikan rezeki itu dan mereka bertugas bagaimana memastikan daerah ini fi amanin, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala
yarfa'illahu lakum yani imanakum wa darajatikum wa yaftah lakum insyaallah min fadlihi wa 'azimihi wa rizqihi insyaallah ta'ala. Allah yaj'al hadzal bilad biladul aman, biladul barakah wa ya'ti an-nas ila hadzal makan afwaja insyaallah min khiyari khalqillah azza wa jalla. Amin. Sekarang kita berada di Masjid Jami' Amawi. Jumhur ulama menyepakati inilah masjid di mana Nabi Isa AS nanti akan turun. Dan dalam kondisi Imam Mahdi dengan lebih 2.500 pasukan terpilih terkepung di dalam. Kenapa Dajjal tidak bisa masuk? Lihat saja gerbangnya. Ini gerbang dari besi, tebalnya luar biasa, berat sekali, tidak bisa didobrak, tidak bisa dihancurkan. Untuk naik ke atas juga harus menggunakan alat, ya. Ketinggiannya ini bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan. Dan di atas juga sudah ada orang-orang beriman menunggu. Oleh karena itu, memerlukan kepada waktu yang spesial. Dajjal berkata, tunggu, besok saya akan hancurkan. Di malam harinya, Imam Mahdi alaihissalam melaksanakan tahajud dengan orang beriman. Ya, kemudian mereka subuhnya sudah standby. Apa yang terjadi, terjadilah. Pokoknya besok kita tidak akan menyerah dengan begitu saja kita akan berikan perlawanan. Dajjal mengepung di sini. Sekeliling masjid ini sudah dikepung dan mereka tidak bisa naik karena di atas sudah ada para mujahidin dan mendobrak juga tidak sembarangan. Ini juga sangat besar. Senjata saat itu hanya menggunakan pedang, tombak, panah dan senjata manual. Oleh karena itu Dajjal meyakini besok dia punya cara untuk menghancurkan ini. Alhamdulillah pada waktu subuhnya Nabi Isa AS turun. Nanti kita lihat ke dalam ya. Kita bicara lagi di dalam. Nabi Isa selepas sholat subuh, selepas zikir, Nabi Isa bergerak dari dalam, masuk menuju ke pintu ini. Dajjal juga bergerak menuju ke gerbang. Dan mereka ketika Nabi Isa membuka dari dalam, Dajjal mau membuka dari luar dengan paksa. Ketemulah dua makhluk legendaris akhir zaman ini. Di sini Dajjal akan menjerit. Di sini mungkin tempat berdirinya Dajjal. Antum bayangkan Dajjal akan berdiri di sini dengan izin Allah. Ya, menjerit Dajjal karena kata Rasulullah, kulit Dajjal dan tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam yang terkena air. Nabi Isa dari dalam, Dajjal lari ke ufuk timur, lari ke ufuk barat, dan Nabi Isa sudah menunggu di sana. Ini masjidnya, ini tempatnya, dan kita semua baru sadar, pantesan kenapa Dajjal nggak bisa masuk, kenapa pasukan nggak bisa masuk, karena gerbangnya setinggi yang kita lihat. Ini masjid yang paling tebal dindingnya dan paling tinggi, Masya Allah. Dajjal itu kan sakti, dia kan bisa terbang, dia kan bisa menghilang dengan bantuan jin dan setan. Kenapa dia tidak menggunakan kemampuannya? Jawabannya satu aja. Semua kemampuan yang menggunakan kekuatan jin dan setan tumpul di hadapan orang-orang beriman. Paham ya? Di dalam ada zikir orang-orang beriman. Di dalam ada doa orang-orang beriman. Di dalam ada kekuatan iman orang-orang beriman di mana jin dan setan sendiri pun tidak akan mampu ngapa-ngapain. Kekuatan mereka akan tumpul kalau sudah berhadapan dengan orang beriman. Paham ya? Sehingga mau loncat gimana, menggunakan jasa angin yang dibantu setan gimana, nggak bisa.